Kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti kian hari kian menjadi blunder. Ya, terlebih dalam kisruh ini, Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, mengobarkan ancaman laporan polisi terhadap beberapa pihak yang ia rasa telah merugikannya. Seperti diketahui, saat ini Farhad Abbas telah resmi melaporkan Denny Sumargo dan Pablo Benua ke polisi. Tak berhenti sampai di situ, Farhad Abbas juga memberikan ancaman terhadap beberapa pihak untuk ia laporkan ke polisi jika tidak memiliki itikat baik ke depannya. Untuk mengetahui pihak-pihak yang mendapat ancaman laporan polisi dari Farhad Abbas, maka inilah 5 ancaman laporan polisi yang dikobarkan Farhad Abbas, versi Cumi Top 5. Farhad Abbas resmi melaporkan Pablo Benua ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik pada 8 November 2024 lalu. Ya, setelah sebelumnya melayangkan somasi dan memberikan ancaman kepada Pablo Benua, Farhad Abbas akhirnya memilih untuk langsung membuat laporan polisi karena menilai Pablo Benua tidak mengindahkan somasinya. Lantas sebenarnya hal apa yang membuat Farhad Abbas melaporkan Pablo Benua ke polisi? Dan seperti apa Pablo Benua menanggapi laporan polisi tersebut? Hari ini juga kita udah dapat rekomendasi untuk melaporkan Siapa tuh? PB ini orang-orang yang nebeng-nebeng aja, kerjanya mau menghina-hina aja, nyenggol-nyenggol. Tapi yang dibesarin balasan senggol kita, ya. PB mau reunian lagi dan mau masuk seperti dulu lagi, makanya kita laporin, ya. Nanti atas dugaan apa bang? Laporin PB ini? Pencemaran nama baik, ngejek. Pokoknya biar bando gua juga diejek sama dia. Ya ini bando ini bukan gara-gara gua perempuan, gara-gara rambut gua keren, biar nggak terurai, karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gua pakai bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa, Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando, itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando ya. Tolong harus pintar, pakai otak, jangan pakai. Jadi terkait dengan somasi Farhad Abbas kepada saya, benar. Gue terima somasi dari Farhad Abbas, tapi somasi berbentuk PDF. Sekalipun itu bukan fisik, tapi gue orangnya sangat mengakui kalau memang disomasi ya bilang somasi, kan begitu, nggak apa-apa lah. Oke, pada prinsipnya di dalam somasi itu Farhad Abbas menyebut bahwa dia berkeberatan, intinya ya, dia keberatan dengan kalimat-kalimat saya di sana. Ada 3 hal gitu ya. Konteks yang pertama, di saat saya menyebut bahwa sifat daripada Farhad Abbas atau gaya-gaya daripada Farhad Abbas seperti perempuan. Yang mana jelas di situ saya ucapkan secara spesifik, di sana saya buat nyinyirnya, keponya dan lain-lain. Saya tambahkan kata-kata itu bahwa itu mirip atau serupa dengan sifat perempuan. Dia keberatan dengan hal itu. Yang pasti itu tidak masuk di dalam konteks pencemaran nama baik karena memang jelas betul bahwa nyinyir, kepo dan sebagainya gitu ya, apalagi dia sampai menggunakan bando. Bando itu identik dengan perempuan, kan begitu ya. Jadi ketika kita berucap, saya ini orang hukum, ketika saya berucap saya tahu sekali apa yang saya ucapkan dan konsekuensi dari ucapan saya gitu ya. Jadi di sana tidak ada unsur pencemaran nama baik ataupun fitnah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lalu mengatakan soal saya khawatir. Saya di dalam video saya ucapkan bahwa saya khawatir Farhad Abbas sama seperti anak-anak yang sedang belajar berbicara. Itu ada kata-kata itu. Di mana kalimat itu merujuk pada kekhawatiran saya. Coba perhatikan, ada konteks di mana saya menyebut satu kata khawatirnya, artinya itu adalah bentuk daripada kekhawatiran saya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah hal yang tidak boleh dilawan oleh seorang laki-laki gitu, itu pesan orang tua saya. Yang ketiga adalah orang gila begitu, atau orang yang mengalami gangguan jiwa. Di sana juga gue tidak menyebut Farhad Abbas itu mengalami gangguan jiwa atau gila gitu ya. Gue di sana justru menyarankan kepada teman-teman orang-orang dekat Farhad Abbas untuk membawa Farhad Abbas ke psikiater. Di mana itu tujuannya baik, karena gue kan sebut gue sayang sama Farhad Abbas, kayak begitu kan. Tapi nggak apa-apa, orang itu kan multi tafsir, orang itu
itu multi persepsi. Silakan dia mau ucapkan apa terserah. Dan yang pasti di penutup video jelas saya di sana mengucapkan mudah-mudahan Farhad Abbas tidak ketiga-tiganya. Artinya itu harapan gua. Itu baik. Itu adalah hal yang positif. Bukan pencemaran nama baik, bukan fitnah. Tapi nggak apa-apa. Farhad Abbas kan katanya orang pintar. Dia adalah seorang doktor gitu. Harusnya dia bisa memaparkan itu. Gua apresiasi dengan usahanya dia untuk mensomasi gua. Polemik yang terjadi antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo kini semakin memanas. Seperti yang sudah ramai diberitakan, polemik itu dimulai ketika Denny Sumargo datang ke kediaman Farhad Abbas pada 3 November 2024 lalu. Namun, alih-alih sudah selesai dan berdamai, Farhad Abbas pada 7 November 2024 lalu justru melaporkan Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian. Lantas, seperti apa ancaman Farhad Abbas? Dan seperti apa respon Denny Sumargo usai resmi dilaporkan oleh Farhad Abbas? Saya akan bikin perhitungan sama dia dan ini akan saya bawa ke ranah hukum. Ngapain ke rumah saya kalau minta dipukul? Ya, udah kamu yang bilang saya tae, kok tiba-tiba kamu yang saya pikir kamu marah, pukul saya. Datang, coba kamu ke rumahnya orang nih, katanya mau pukul, tapi dia bawa kamera, bawa wartawan banyak gitu. Berarti tujuan kan mempermalukan saya, sehingga orang berpikir saya takut, saya ciut. Jadi kalian mau setiap ada orang datang ke sini, saya pukul orang di sini supaya kalian bilang saya berani? Kan nggak begitu. Cuma intinya sih itu kan hak orang ya. Jadi tanya ke dia aja sih. Saya pribadi tidak melihat ini sebagai masalah personal lagi karena saya udah bilang saya udah selesai waktu itu. Jadi kalau netizen pengen saya laporkan, silakan. Ya lu kalau jadi gue juga pasti dateng lah kalau dipanggil. Setelah resmi melaporkan Pablo Benua dan Denny Sumargo, Farhad Abbas juga tampak memberikan ancaman terhadap seseorang yang diduga Yolo Ine untuk dipidanakan olehnya. Ia, melalui unggahan story di Instagramnya, Farhad Abbas menuliskan bahwa ia akan segera memproses oknum tersebut. Pak Gop udah kita pidanakan ya. Berikutnya, si Loyolo dan Mama Nuwaraka. Meski tidak disebutkan namanya secara gamblang, netizen menduga oknum yang dimaksud Farhad Abbas adalah Yolo Ine. Karena diketahui, Yolo Ine beberapa waktu lalu ikut mengomentari kasus Agus Salim. Bahkan ia memparodikan gaya Agus Salim. Lantas, seperti apa ancaman yang dilayangkan Farhad Abbas? Dan seperti apa bukti rekam jejak digital saat Yolo Ine mengomentari Agus Salim? Agus digosipin, bahkan pihak sebelah ada ngejek-ngejek kita, seolah-olah Agus ini bohong-bohong buta. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Ini berapa? 50.000 ini. 50.000 bisa lihat. Gus, ini berapa Gus? Ini berapa Gus? Oh ini dolar. Ini dolar. Lu konsisten dong Gus. Lu konsisten amat butanya. Maksud gue kalau emang udah bisa ngeliat, udah bilang bisa ngeliat Mbak Nopi. Saya udah bisa ngeliat dikit-dikit. Itu duit buat saya hidup aja. Saya nggak perlu mata deh. Mata mah saya udah bisa ngeliat kok kalau soal duit. Maksud gue udah terang-terangan aja. Dulu bersatu, kini berseteru.
Ya, kalimat itu tampaknya cocok disematkan kepada Farhad Abbas dan Jainuddin yang merupakan bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim. Namun kini keduanya terpecah. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Jainuddin telah resmi mengundurkan diri dari bagian tim kuasa hukum Agus. Namun Farhad Abbas yang merasa tak terima lantaran dampak dari serangan balik yang dilakukan Jainuddin membuat Agus Salim ingin diri, akhirnya ia berencana untuk melaporkan Jainuddin ke polisi. Lantas seperti apa ancaman yang dilayangkan Farhad Abbas dan seperti apa respon Jainuddin? Jainuddin pasti kita laporin. Jainuddin, kau jangan macam-macam, jangan harang-harang, kamu jebak orang. Kamu bilang Farhad itu pidana ini mahal biayanya, saya maunya begini. Giliran itu ngomong, iya mas, siapa yang bawa Farhad itu? Agus lupa kan? Direkam, ditunjukin, ngapain? Itu hanya mempersulit, membuat Agus hari ini mau bunuh 17 kali. Gara-gara Jainuddin. Ada rekaman ini, suaranya nih. Kalau kalian nggak percaya. Iya Bapak, maafin Agus Bapak. Agus tenang, Agus sabar, tegar terus Agus ya. Bukan Agus yang jahat, Jainuddin yang jahat. Jainuddin yang jahat, dia mempermalukan Agus. Itu Agus udah hancur Bapak, dihancurin lagi sama orang-orang kayak gitu. Iya dia jahat sama kamu Agus, tenang aja. Nanti Allah yang balas, Agus tenang aja ya. Nanti sore Agus ketemu saya dan Krisna dan cara pembela kaum lemah, tapi kelakuannya Agus utarakan semua, panggil semua saudaranya. Apa motivasi dia ngerekam-rekam mempermalukan dan mengadu domba itu ya? Pengacara kayak gitu yang menghajar klien itu nggak laku lagi Agus, tenang aja. Aduh Bapak, nanti makin runyam lagi hidup kita Pak. Runyam hidupnya dia. Halo? Gara-gara ini. Ya Bapak, aku udah lelah. Aku pengen diri aja ini Bapak. Jangan. Nanti kita bisa laporkan dia ke kode Dewan Etik Pengacara dan bisa kita pecat dia jadi pengacara, tenang aja. Secara personal saya dengan Farhad Abbas tidak punya masalah ya. Secara kerjasama, secara bisnis atau secara tim saya beda jalan ya. Kalau saya ibarat air tawar, nggak mungkin saya hidup di air asin. Seperti itu ya. Kalau saya biasa hidup berorganisasi dengan tim, saya nggak hidup dalam lingkungan kerajaan yang hanya mengikuti perintah raja. Seperti itu. Terkait dengan perbedaan pendapat atau langkah-langkah hukum yang dilakukan dengan Farhad Abbas ini memang sepertinya sulit disatukan gitu loh, seperti itu. Karena bagaimanapun ya saya juga punya prinsip dan harus yang saya pegang teguh karena bagaimanapun ini menyangkut klien ya, ke depan akan seperti apa. Sedangkan klien saya ini Mas Agus ini awalnya memang saya yang tangani gitu. Jadi itulah tanggung jawab yang akhirnya berbenturan dengan kemauan Bang Farhad gitu. Seperti itu gitu. Walaupun di awal saya coba mengikuti alurnya, namun ya akhirnya ya saya tidak tidak bisa mengikuti. Meski sudah melaporkan Pratiwi Novianti alias Novi ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus Salim tampaknya masih tidak puas atas laporan tersebut. Ya, Farhad Abbas hingga saat ini masih terus menyinggung Novi, bahkan mengancam akan menambahkan unsur pidana lain terhadap Novi. Lantaran Novi dinilai masih menguasai uang donasi Agus Salim. Lantas, seperti apa ancaman yang dilayangkan Farhad Abbas dan seperti apa respon Novi? Kami ingin membuktikan bahwa Agus ini bukan menyeludupkan nomor rekening, diminta. Jadi yang punya podcast ini adalah ini kan jelas, halo, ini Lepi Densu, minta nomor rekeningnya ya buat dicantum ini. Yang minta siapa nih? Catat kan.
Ya, udah paham kan? Nopi kalau punya etiket baik, bukan berdandan, bersolek, terus ngomong-ngomongin ingin baik, Agus nggak bisa dihubungi. Dia itu hanya datang pada saat sekali doang, habis itu nggak pernah datang lagi. Itu pun hanya mempermalukan Agus dan keluarga. Nah, kalau Agus sekarang dikatakan tidak memanfaatkan uang itu, justru kan gini logikanya. Kenapa kita laporkan orang? Karena kita anggap orang itu melanggar hukum. Nah, bukan kalau sudah melaporkan orang terus masih minta uang sama dia, ya pasti kan nggak bagus gitu. Karena kita anggap itu perolehan uang itu dari hal yang kita laporkan tidak benar. Kecuali dia kembalikan ke rekening Agus atau dia transfer ke rekening Agus, baru dia bilang itu uangnya udah kami kirim, tinggal laporkan. Nah, itu berbeda. Ya Gus, kira-kira gitu. Ada pernah dapat uang lagi dari Novi? Sekarang bukannya mengurus Agus, malah capek mencari pembenaran. Belum, iya, karena fokusnya untuk pengobatan dia gitu. Kalau misalnya dia mau melaporkan aku ya nggak apa-apa, tapi aku nggak ada niat untuk laporin dia. Ya tetap kita ke poin utama adalah Mas Agus kalau bisa lakukan pengobatan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, karena kan dia harus operasi kelopak mata. Setelah itu untuk pembentukan bola matanya dan lain-lain masih banyak yang harus dilakukan. Tapi kita kembalikan lagi, kita pun punya keterbatasan. Kalau dia tidak mau, ya itu adalah hak dia. Sebagai warga negara Indonesia, saya sih kalau dilaporkan ya ikuti prosesnya aja gitu. Hak dia untuk melaporkan saya, tapi ya sudah, nggak perlu kecewa. Namanya kebaikan kan, yang penting kita jalani aja. Kalau emang nanti seperti apa orangnya, sudah risiko kita.